Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Mufidah dari Universitas Yudharta akan menjelaskan materi tentang Convolutional Neural Network yang telah kita pelajari dengan Bapak Lutfi Eskom MKom. Definisi Convolutional Neural Network. Convolutional Neural Network atau juga bisa disebut ConvNet adalah jenis algoritma pembelajaran dalam deep learning yang digunakan dalam tugas-tugas computer vision, seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi citra. CNN menggunakan operasi matematika yang dikenal sebagai konvolusi atau convolution, sebagai pengganti perkalian matrik tradisional yang digunakan dalam jaringan saraf pada umumnya. Arsitektur Convolution Neural Network. Arsitektur CNN dimulai dari output Arsitektur CNN dibagi menjadi 3 bagian, yaitu feature extraction, classification, dan probabilistic distribution. Feature extraction dimulai dengan input sampai pooling. Classification berisi flattened layer dan fully connected layer. Sedangkan probabilistic distribution sebagai output dari arsitektur CNN. Convolutional layer. Sebuah gambar terdiri dari beberapa piksel yang berfungsi sebagai input untuk CNN. Setiap hidden layer menghasilkan peta aktivasi yang menekankan atau mempertegas fitur-fitur vital. Neuron dalam CNN menganggap piksel sebagai input, mengalihkan nilai warna piksel dengan bobot yang ditetapkan. Neuron menjumlahkan dan meneruskan hasil melalui fungsi aktivasi yang menangkap karakteristik gambar yang penting. Perkalian nilai piksel dengan bobot neuron dan penjumlahannya dikenal sebagai konvolusi. Dalam proses konvolusi, kita menggunakan hyperparameter. Hyperparameter adalah parameter yang ditentukan sebelum proses pelatihan model dimulai. Fungsi hyperparameter untuk mengontrol bagaimana model dilatih dan mempengaruhi kinerja model selama proses pelatihan, untuk mengoptimalkan proses pelatihan dan membantu model mencapai akurasi yang terbaik. Ada beberapa hyperparameter. Yang pertama, padding. Padding adalah menambahkan nilai, biasanya 0, di sekitar gambar untuk sebelum konvolusi. Padding adalah menambahkan nilai, biasanya 0, di sekitar gambar input sebelum operasi konvolusi. Selanjutnya ada kernel size. Kernel size juga disebut ukuran filter, merujuk pada dimensi jendela geser di atas input. Dan ada stride atau jarak langkah filter saat bergerak di atas gambar. Convolution dapat terdiri dari beberapa convolution layer, yang mana masing-masing memiliki fungsi aktivasi untuk mendeteksi fitur. Di saat hidden layer yang pertama mendeteksi fitur-fitur dasar dalam suatu gambar, seperti tepi vertikal, diagonal, dan horizontal, lapisan berikutnya mengekstrak fitur-fitur yang lebih rumit. Output dari hidden layer pertama diumpankan ke layer berikutnya, dan mengekstrak sudut, kombinasi tepi, dan fitur rumit lainnya. Lapisan ketiga menganggap keluaran lapisan kedua sebagai masukannya dan mengekstraksi fitur yang lebih rumit. Saat sampai ke jaringan yang lebih dalam, fitur yang semakin kompleks akan diekstraksi dan
Layer terakhir dikhususkan untuk mendeteksi fitur-fitur tingkat tinggi seperti wajah, objek, dan sebagainya. Setelah proses konvolusi, ada pooling. Pooling yakni proses mengurangi dimensi data atau downsampling dan mengurangi kompleksitas komputasi sambil mempertahankan informasi penting. Operasi ini dilakukan setelah proses konvolusi untuk mengurangi ukuran gambar atau fitur map, serta mengurangi beban komputasi tanpa mengurangi informasi penting yang diperlukan untuk mengklasifikasi atau mendeteksi. Pooling ada dua jenis, yakni max pooling dan average pooling. Max pooling yakni nilai maksimum dari elemen-elemen di dalam jendela tersebut dipilih sebagai representasi untuk area tersebut. Ini membantu mempertahankan fitur yang paling menonjol. Dan average pooling yakni nilai rata-rata dari elemen-elemen di dalam jendela pooling dipilih sebagai representasi. Ini lebih fokus pada mengurangi noise dibandingkan dengan max pooling dan lebih selektif terhadap nilai tertinggi. Setelah proses konvolusi dan pooling, kita selanjutnya sampai pada operasi flatten layer. Flatten yakni mengubah data berdimensi tinggi, misalnya tensor 3D dari layer konvolusional menjadi vektor satu dimensi agar data bisa diproses oleh fully connected layer atau dense. Fully connected layer. Lapisan fully connected layer adalah komponen penting dalam CNN yang bertugas untuk mengintegrasi semua fitur yang telah dipelajari oleh lapisan sebelumnya dan menghasilkan output akhir untuk tugas seperti klasifikasi atau regresi. Setiap neuron terhubung dengan semua neuron di lapisan sebelumnya, sehingga jumlah koneksi bisa sangat besar, tergantung pada ukuran input dan output. Koneksi ini dilengkapi dengan bobot dan bias yang diperbarui selama pelatihan dengan menggunakan algoritma backpropagation dan gradient descent. Backpropagation fungsinya untuk mengoptimalkan bobot-bobot dalam jaringan dengan cara memperbaiki kesalahan atau error yang terjadi selama proses prediksi. Algoritma ini menggunakan prinsip gradient descent untuk meminimalkan loss function atau fungsi kerugian, yang pada gilirannya akan meningkatkan akurasi model. Fungsi backpropagation yang pertama, efisiensi dan pelatihan. Dengan backpropagation, CNN dapat belajar secara efisien dari data tanpa membutuhkan intervensi manual. Hal ini penting karena data gambar yang digunakan dalam CNN seringkali sangat besar dan kompleks. Yang kedua, pembelajaran berbasis data. CNN mampu belajar dengan mengekstraksi fitur penting dari gambar secara otomatis, tanpa perlu fitur yang ditentukan secara manual oleh manusia. Backpropagation mengoptimalkan proses ini. Dan yang ketiga, yakni berfungsi untuk meningkatkan akurasi. CNN mampu belajar dan mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar secara otomatis tanpa perlu fitur yang ditentukan secara manual oleh manusia. Backpropagation mengoptimalkan proses ini. Yang ketiga, yakni fungsi kemampuan meningkatkan akurasi. Dengan melakukan pembaruan bobot secara berulang menggunakan backpropagation, model dapat meningkatkan kemampuannya dan mengenali pola-pola dalam data dan meningkatkan akurasi. Langkah-langkah dalam proses backpropagation. Yang pertama, forward propagation atau proses maju. Data gambar dimasukkan ke dalam CNN dan diproses melalui berbagai lapisan
yakni lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected. Pada tahap ini juga menghitung loss function atau fungsi kerugian untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara prediksi model dan label yang benar. Yang kedua, selanjutnya menghitung gradien dari loss function. Menghitung gradien dari loss function terhadap output lapisan terakhir atau lapisan output untuk menunjukkan arah dan seberapa besar perubahan yang diperlukan untuk meminimalkan kerugian. Selanjutnya, backpropagation untuk menghitung gradien di setiap lapisan. Setelah menghitung gradien di lapisan output, gradien tersebut akan dipropagasikan mundur atau backpropagate ke lapisan-lapisan sebelumnya, mulai dari lapisan fully connected, lapisan konvolusi, hingga lapisan input. Setelah itu, mengupdate bobot dengan gradien descent. Bobot diperbarui dengan cara mengurangi nilai gradien yang telah dihitung dari bobot yang lama. Dan yang terakhir, iterasi atau ulang. Proses forward propagation, backpropagation, dan pembaruan bobot ini diulang beberapa kali dalam iterasi yang disebut epoch, yang akan memperbarui bobot-bobot di CNN untuk meminimalkan kesalahan secara bertahap. Dropout layer. Salah satu masalah dengan fully connected layer adalah arsitekturnya yang padat dan dapat dengan mudah menyebabkan model overfit dengan training dataset. Dropout layer secara acak membuang beberapa neuron dari jaringan untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, nilai dropout 0,15 dapat menyebabkan 15 neuron keluar dari jaringan, memastikan model tidak mengalami overfit selama pelatihan. Output layer. Output layer adalah lapisan terakhir dalam CNN yang bertugas untuk menghasilkan hasil akhir dari model, seperti prediksi atau klasifikasi berdasarkan fitur yang telah dipelajari oleh lapisan-lapisan sebelumnya. Fungsi aktivasi pada output layer sangat penting karena untuk menentukan bagaimana hasilnya dihitung dan diklasifikasikan. Fungsi aktivasi yang sering digunakan di output layer ada dua jenis. Yang pertama, softmax, dan yang kedua sigmoid. Softmax digunakan dalam klasifikasi multikelas dengan mengonversi output menjadi probabilitas kelas. Setiap nilai output adalah angka antara 0 dan 1, dan jumlah semua probabilitas adalah 1. Sedangkan sigmoid digunakan untuk klasifikasi biner, mengubah output menjadi nilai antara 0 dan 1 yang bisa dipakai untuk menentukan probabilitas kelas positif. Validation. Validation adalah proses evaluasi model selama pelatihan untuk memastikan bahwa model tersebut tidak hanya mempelajari pola dari data pelatihan training data, tetapi juga mampu menggeneralisasi pola tersebut ke data yang belum pernah dilatih sebelumnya. Tujuan untuk menghindari overfitting, yaitu kondisi di mana model terlalu cocok dengan data pelatihan sehingga tidak dapat menangani data baru dengan baik. Penerapan CNN di berbagai industri. CNN sangat banyak digunakan dalam banyak industri, khususnya di era teknologi saat ini. Berikut berbagai bidang penggunaan CNN. Ada di bidang otomotif, yakni pengembangan mobil otonom atau kendaraan tanpa pengemudi. Di bidang healthcare, ada deteksi kanker dan analisis gambar medis seperti X-ray, MRI, dan CT scan untuk menemukan kelainan atau penyakit. Di bidang sosial media, ada deteksi objek dalam foto seperti mengidentifikasi individu atau tempat yang mengkategorikan gambar. Untuk bidang optical character recognition, CNN dapat digunakan untuk mengkonversi teks yang dipindai atau difoto menjadi data yang dapat dibaca mesin.
Dan di bidang law enforcement, CNN bisa dipakai untuk mengidentifikasi buronan atau tersangka berdasarkan rekaman video atau gambar. Itulah penjelasan tentang CNN atau Convolutional Neural Network yang dapat saya sampaikan. Materi saya ambil dari Convolutional Neural Network Analytic Lab dan Learn Convolutional Neural Network Prolog yang menjelaskan tentang proses dari CNN. Terima kasih.